Saat ini dunia masih menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Di Indonesia, inflasi melewati ambang batas, lebih dari 5%. Kini masyarakat kembali merasakan kenaikan harga-harga barang sebagai second round effect dari kenaikan harga BBM tahun lalu. Ibu Yanti, seorang ibu rumah tangga yang saya temui di Sulawesi Tengah, mengatakan harga beras sekarung 50 kg nyaris 1 juta rupiah. Artinya harga per kilo mencapai 20.000 rupiah. Ini jauh di atas harga eceran tertinggi beras di pasaran. Ia menjerit, dari mana kami bisa mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan pokok tadi? Saya juga mendengar keluhan para petani di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, hingga Bali dan Nusa Tenggara. Harga pupuk mahal, sedangkan pupuk subsidi langka. Belum lagi harga jual hasil panen dipermainkan tengkulak. Sementara itu, nelayan kesulitan berlayar karena mahal dan langkanya solar. Kesulitan ini dirasakan oleh para nelayan kita, termasuk di Maluku, Papua, dan Indonesia bagian timur lainnya. Kemudian, para pelaku UMKM juga masih kesulitan bangkit dari keterpurukan pasca pandemi. Khususnya untuk mendapatkan akses dan bantuan modal usaha. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, para guru honorer menangis. Mereka mengadu karena tak kunjung diangkat sebagai ASN. Belum lagi bantuan dana pendidikan untuk golongan kurang mampu masih sangat terbatas. Ibu Sukmawati misalnya, kuliah anaknya terhambat karena persoalan ekonomi. Padahal anaknya cukup berprestasi dengan IPK mencapai 3,94. Kemudian generasi muda, khususnya generasi milenial dan generasi Z, hampir frustrasi dengan lapangan pekerjaan yang makin terbatas. Belum lagi gempuran digitalisasi dan otomasi. Sedangkan ketimpangan akses digital antara masyarakat di desa dan masyarakat kota masih cukup besar. Saudara-saudara sekalian, banyak yang berdalih krisis yang kita alami juga dihadapi oleh negara-negara lain. Bahkan mereka mengklaim kondisi kita lebih baik. Faktanya, daya beli masyarakat turun drastis. Kemiskinan dan ketimpangan memburuk. Memang krisis di tanah air tidak bisa dipisahkan dari krisis global. Terkait hal itu, saya juga ikut bicara dalam forum internasional Berlin Policy Dialogue di Jerman awal November lalu. Bersama 44 mantan pemimpin dunia, kami menyerukan untuk dihentikannya tragedi kemanusiaan di Ukraina dan perang yang mengakibatkan krisis energi, krisis pangan, dan juga krisis keuangan dunia. Masalahnya bukan hanya krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Tidak banyak berdampak kepada saudara-saudara kita yang terkategori miskin dan kurang mampu. Sementara itu, defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Menurut Kementerian Keuangan, di awal tahun 2023 ini angkanya mencapai 7.733 triliun rupiah. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar 1.640 triliun rupiah. Faktanya pula, rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi. Lagi-lagi, ada pihak yang berdalih bahwa rasio utang masih aman. Bukan itu soalnya. Kini kita kesulitan membayar utang.
karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya rakyat jugalah yang akan menanggung utang lewat pajak yang mereka bayar. Betul? Karena beban utang tadi, ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Tidak adil jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi, akhirnya pemerintahan mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Janganlah menghukum pihak yang tidak bersalah. Di tengah keterbatasan anggaran itu, pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik. Bahkan rawan disalahgunakan. Padahal pendapatan negara 80%-nya bersumber dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat. Akibatnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah pun turun. Untuk itu, kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak. Perbaiki sistem pengawasannya. Rakyat harus diyakinkan uang yang disetor benar-benar masuk kas negara dan digunakan tepat sasaran. Kita semua wajib pajak punya hak untuk mengetahui kemana uang itu digunakan oleh pemerintah. Rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Mengapa kondisi ekonomi menjadi perhatian utama kita? Karena hal ini menyangkut kehidupan rakyat, sekaligus menjadi prasyarat suksesnya pesta demokrasi. Tentunya, kalau ekonomi dan keuangan Indonesia 1 tahun ke depan ini baik, pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan baik pula. Karena itu, Partai Demokrat berharap ekonomi di tahun politik ini bisa benar-benar dikelola dengan baik. Utamanya kebijakan fiskal yang meliputi pengelolaan APBN dan APBD. Kalau fiskalnya baik, insya Allah ekonomi bisa berjalan dengan baik.